belajar melatih supaya ketika nyetir mobil untuk pemula, mobilnya tidak ke kanan ke kiri dengan cara Selamat datang di channel Jalan Lurus Bos. Video kali ini saya ada di Jalan Kencong arah Jember. Dan kebetulan jalannya tidak ramai, Bos. Dan kita akan belajar cara nggak boleh masuk, Bos. Oke, ini saya turun gigi 2 dari 3 ya, sambil ngerem. Oke, sambil rem ya, baru berbelok. Oke, kita akan belajar supaya saat nyetir mobil untuk memula ya, atau bagi pemula, supaya tidak mudah bodi mobil ini tidak mudah goyang ke kanan atau ke kiri. Misalnya di tengah-tengah ini gak ada marka, Bos. Ini kan jalannya tanpa marka ini. Jadi ini jalannya di aspal, cuma tengah-tengah gak ada garis putihnya. Jadi kan bingung kan, mau ambil posisi bagaimana kayak gitu. Misalnya untuk pemula ya, kita caranya harus dengan rapatkan ke bodi, rapatkan dengan aspal yang kiri, Bos ya. Oke, Bos, yang kiri. Jadi sebelum kita jalan, kita kan sudah tahu bahwasanya misalnya kita mau lalui jalan ini ya, kita tahu jalan ini untuk berpapasan atau untuk salipan dengan mobil lain, kendaraan lain sama-sama roda 4 ya, itu bisa tanpa kita turun rodanya ke tanah. Ini kan aspal ya jalannya, masuk segitiga, angkat, tambah gas. Jadi kita rapat dengan pinggir aspal, Bos, kalau ada mobil depan. Oke, kayak gitu, aman ya. Jadi caranya memposisikan bodi mobil supaya tidak crash dengan pengendara lain, karena ini jalan tanpa marka, Bos ya. Kita bisa rapat ke pinggir aspalnya. Kalau misalnya sepi, kita bisa lihat dari spion yang tengah ini ya, kaca tengah kan kelihatan. Di belakang itu gak ada pengendara, cuma sepeda motor. Kalau yang depan ada bus tuh, gak kelihatan di kamera mungkin. Ini ntar lagi kelihatan. Nah, ini ada bus nih, Bos. Nah, ini gimana ini ya? Kita coba rapat ke pinggir aspal, kita turun nggak? Enggak, mepet apa, Bos? Mepet ya. Jadi jalan ini untuk berpapasan atau salipan dengan mobil lain masih muat. Jika muat seperti ini, kita rapat dengan marka sebelah kiri aja ya. Kok marka? Pinggir aspal sebelah kiri aja, Bos ya, biar bodi kita tidak crash dengan pengendara lain yang kanan, bodi kanannya maksudnya, Bos ya. Oke, ini posisi ketiga masih. Kita rapat ke kiri. Kita rapat ke pinggir aspal yang kiri, Bos ya. Nah, karena tanpa marka. Kayak gini. Untuk supaya ini setir kita tidak mudah ke kanan atau ke kiri, biasa itu yang bingung saat memula. Kita belajar pelan-pelan sambil pegang tangan satu, Bos ya. Seperti ini. Pegang tangan satu sambil hafalin saat pindah perseneling giginya ya, tuas giginya ini.
Jadi kalau kita nanti misalnya depan tikungan nih kan agak pelan, kita turun gigi, kita tanpa melihat kayak gini. Ini kan saya melihat ke sini, ya kan. Nah, kalau caranya saat mindah gigi kita melihat ke tuas persneling, pasti nanti body kita akan mengarah ke kanan atau ke kiri, bos. Jadi untuk biar terbiasa mindah gigi tanpa melihat tuas persneling gigi, kita hafalin dulu. Lalu kita belajar pegang setirnya itu satu tangan dulu ya. Jadi ketika mindah kayak gini misalnya, mindah ketiga tanpa melihat kayak gini, mindah kedua lagi, mindah ketiga lagi kayak gini. Ini untuk belajar aja ya. Lepas lagi koplingnya, gas. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita mindah persneling tanpa melihat tuas persnelingnya, pasti mobil akan lurus jalannya, bos. Karena kita bisa memposisikan, misalnya kita noleh ke spion kiri, kita kontrol spion kiri agar supaya rapat dengan pinggir aspal, dan saat kita turunin persneling gigi atau naik kayak gini, ini turun gigi 2, naik ke gigi 3 kayak ini, sambil lihat apa spion. Nah, enak, bos, tanpa kita melihat persneling. Kapan hari ada yang tanya, bos, di TikTok itu supaya jalannya tidak berbelok-belok. Ya kayak gitu caranya, harus kita latih. Wow, jalannya, bos. Ini nggak aku naikin atau turunin, ini posisi gigi 2 ya. Ya caranya seperti ini, biar setir kita tidak mudah berbelok ke kanan atau ke kiri. Kita hafalin dulu cara pindah persnelingnya. Lalu ketika pindah persneling tanpa melihat arah tuas persnelingnya, itu untuk di mobil seperti punya saya ini ya. Ada yang tuasnya di sini, bos. Ini kan nggak terlalu ini sih, masih bisa ngelirik ya. Kalau tuasnya di sini, biasanya kebanyakan mobil Sigra, Grand Max kayak gitu, tuas persnelingnya ada di sini. Jadi enak, bisa ngelirik ya. Misalnya masuk 1-2 bisa ngelirik ke sini sambil lihat jalan. Kalau tuas persnelingnya ada di bawah, itu ya nggak susah untuk memula ya. Jadi kadang kita pas mau turun gigi atau naik gigi, kita melihat arah ke kini, mata kita melihat ke bawah, setir kita nggak sama, bos, kecuali udah biasa ya. Ini jadi caranya ya, ini pegang dengan satu tangan dulu, bos, setirnya. Ini agak malam, jadi saya nyalakan lampu kota. Padahal ini di desa, bos. Saya nyalakan lampu kotanya. Ini melatih satu tangan, nyetir satu tangan, melatih. Dan melatih pegang setir satu tangan ini juga bisa untuk nanti ketika berbelok, saat putar balik, atau kita mau balik arah kayak gitu, bos ya. Ini dengan satu tangan lebih mudah. Ini misalnya ke kanan gini ya muternya, ke kiri ya gini, satu tangan, atau dengan tangan kiri muternya gini. Kita latih, bos ya, latihan muter setir. Jadi kalau untuk latihan supaya mobil kita tidak ke kanan ke kiri, itu ya biasanya kebanyakan karena ini mindah tuas persneling. Ada juga yang masih bingung ketika melewati jalan yang tanpa marka atau garis tengah. Nah, kalau pemula mungkin kan bingung sih, kita mau ambil arah yang mana kayak gitu, kayak gini. Kita serong ke kanan, balik lagi ke kiri.
Tapi sambil lihat pengendara belakang bos ya, jangan langsung kita putar ke kanan barusan. Kita lihat dulu, bisa dari spion ini tengah, bisa dari spion kanan, lihat pengendara belakang sepi enggak, baru kita belok ke kanan. Karena di sini jalan desa. Nah, jadi untuk melatih nyetir satu tangan fungsinya supaya kita ketika pindah persneling lebih mudah bos. Intinya biar cepet paham kayak gitu bos ya. Untuk biar tidak ke kanan ke kiri mobil kita, yang kedua yaitu ketika tanpa marka seperti ini ya, kita posisikan bodi kiri kita agak nyerong kanan dikit, balik lagi. Posisikan bodi kiri kita rapat dengan pinggir aspalnya, ini aman. Oke, misalnya pinggir aspalnya rusak ya, kita agak nyerong ke kanan sedikit, balik lagi kiri, tapi sambil lihat pengendara belakang ya, sama depan. Kayak gini, ini saya aman. Ini sebelah kiri rapat dengan pinggir aspalnya. Kalau untuk pegang setir yang nyaman, perjalanan jauh kita pegang seperti ini bos ya. Pegangnya seperti ini enak nih. Jadi kita lebih mudah untuk mengarahkan setirnya. Misalnya kita butuh ke kanan sedikit, tinggal gini atau gini. Kalau kita megangnya di tengah-tengah gini agak susah bos, kalau masih pemula ya. Kalau udah pro ya terserah megangnya seperti apa. Mungkin untuk pemula yang enak megangnya seperti ini, jangan seperti ini malah susah nanti. Untuk putaran setir sendiri biasanya itu dari lurus ke kanan mentok 2 kali. Jadi diputar 1, 2 mentok. Dan dari miring, dari mentok mau ke lurus lagi ya sama 2 kali gitu, putar ke kiri. Oh, ini agak sempit di sini. Jalannya yang pinggir aspalnya di sini agak bolong-bolong sih. Oke, mungkin seperti itu ya caranya kita belajar melatih supaya ketika nyetir mobil untuk pemula, mobilnya tidak ke kanan ke kiri. Dengan cara kita hafalin dulu tuas persnelingnya 1, 2, 3 seterusnya. Lalu ketika mindah persneling, tuas persneling, ketika mindah tuasnya jangan sampai ngelihat seperti ini, kecuali mobil kayak Sigra kayak gitu di depan sini bos, jadi enak. Dan yang kedua, ketika kita sudah nggak main persneling, kita rapatkan bodi mobil kita ke pinggir aspal sebelah kiri ya, karena jalan ini tanpa marka kayak gitu. Cuma seperti itu aja bos, nanti lama-lama udah terbiasa, enak. Oke, mungkin videonya sampai di sini sementara bos ya. Jika ada yang salah dengan video saya bisa di komen, dan jika minta disepil jalan seperti apa bisa di komen juga. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.